Selamat pagi, Jess. Aku sedang membahas masalah madu ini. Ini ada komen. Maaf Pak Jess, kalau orang diabetes boleh minum madu? Jawabannya adalah tidak boleh. Ya, jawabannya tidak boleh. Justru karena orang diabetes itu kan karena kelebihan madu, kelebihan gula. Orang diabetes itu gula darahnya tinggi, Jess. Kenapa gula darahnya tinggi? Karena makanannya gula. Dia tidak bisa mengendalikan mulutnya dengan makanannya, makanya terjadilah peninggian gula. Dan itu akan menjadikan orang itu diabetes. Ya, biasanya gulanya mereka di atas 200. 150 aja udah warning kan, itu disebut prediabetes. 150 menuju ke 200 itu sudah disebut prediabetes. Tapi kalau buat saya, bukan masalah gula puasa dan gula gula tidak puasanya, tapi masalahnya ada di HbA1c-nya. Kalau HbA1c-mu di atas 5, nah itu warning itu. Tapi kalau HbA1c-nya di bawah 5, aman, tidak ada masalah. Tapi kolesterolnya harus tinggi kalau kamu mau sehat. Ya, nah orang-orang yang diabetes ya memang harus diberhentikan gulanya. Kalau kamu sudah diabetes, kamu tidak mengontrol mulutmu, ya kamu akan di farmasi. Ada dua pengobatan, ya ada dua yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, kamu diobati seumur hidupmu, yang nanti ujungnya pasti komplikasi dari diabetes, lambungnya hancur, kemudian badannya kebas, ginjalnya rusak dan kemudian nanti menyalahkan kolesterol dan jantungnya jebol. Itu orang diabetes. Ada komplikasi di situ. Atau kamu mengendalikan mulutmu, kontrol mulutmu. Nah, itu cara yang kedua. Nah, cara yang pertama itu adalah konvensional, kamu pasti diobat-obati. Cara yang kedua itu adalah fungsional. Kamu menyembuhkan dengan cara memperbaiki fungsi. Yang nomor satu diperbaiki adalah fungsi makanmu, fungsi esofagus, fungsi lambung, fungsi usus, fungsi pembuangan, fungsi pankreas, fungsi insulin, itu semua diperbaiki global ya, nggak bisa one on one, satu-satu gitu nggak bisa, harus semuanya. Dari mana perbaikannya? Dari cara makan, apa yang dimakan, kapan dimakannya, sehingga selmu sehat. Nah, sel yang sehat akan memperbaiki metabolik yang sehat, sehingga dengan sendirinya tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri. Itu namanya salutogenesis. Yang paling gampang adalah, ya sudah tahu diabetes, ya kenapa mesti makan madu? Itu kalau, maaf ya, bukan bodoh, tolol. Tapi Pak, kata Nabi kan itu bisa jadi obat. Yang mana obatnya? Yang mana obatnya? Memang satu-satunya makanan di dunia ini yang disuggest oleh 4 kitab suci itu madu. Bahkan di dalam Al-Quran ada kitabnya, kitab lebahnya. Di dalam Alkitab jangan salah, semua nabi makan madu. Rata-rata makan madu. Bahkan terakhir Yohanes Pembaptis itu makanannya madu dan belalang. Simpson makan madu, kekuatannya bisa double. Di dalam Tripitaka dan Weda, madu itu disebut sebagai makanan yang menyehatkan, makanan yang menjadi obat. Nah, permasalahannya kamu menemukan madu yang seperti apa? Permasalahannya kan itu. Madu memang bisa menyehatkan. Madu memang bisa menjadi obat. Tetapi madu yang seperti apa? Madu yang dijual di toko-toko? Bukan. Di toko-toko itu, maaf, minuman yang mengandung madu. Itu yang betul, bukan madu. Terus madu yang didapat dari hutan, Pak, apakah itu madu yang bagus? Tidak juga. Karena apa? Karena kamu akan menemukan madu yang baik itu, madu yang benar itu, ketika kamu sudah tes madu itu tidak beku ketika ditaruh di kulkas, ditaruh di freezer. Nah, singkat ceritanya, madu yang terbaik, madu yang bagus, yang bisa menjadi obat, itu madu yang kadar airnya di bawah 17%. Nah, kamu bisa menemukan tidak madu itu? Nah, saya selama mempelajari tentang madu, madu yang terbaik saya temukan, ya ada dua. Yang pertama madu bunga alfalfa, itu disebut sebagai madu Arab. Makanya madu bunga alfalfa atau madu Arab harganya di atas 1 juta, 2 juta, 3 juta, ada yang sampai 6 juta. Ya,
Itu. Yang kedua madu bunga clover. Kedua madu ini adalah madu padang gurun. Kedua madu ini disebut sebagai madu padang gurun. Madu bunga alfalfa itu ada di Arab, madu bunga clover itu ada di Arizona, di padang gurun Arizona. Itu baru madu yang kadar airnya di bawah 17%. Nah, apakah harus dites? Ya kalau kamu sanggup ya kamu tes ke Sukovindo. Kadar airnya di bawah 17% enggak. Tapi untuk yang paling gampang, kalau saya enggak pernah mau menjadikan madu itu obat. Karena apa? Karena resiko. Gulanya sangat tinggi sekali, gula fruktosa. Kalau kamu tidak makan yang lain dan kamu hanya makan madu aja sih enggak masalah. Karena dibutuhkan oleh liver madu fruktosa itu. Makanya orang bisa sehat karena madu fruktosa itu liver yang terima. Untuk apa? Untuk membantu membentuk kolesterol di dalam tubuhmu. Liver yang memakai. Nah, itu disebut sebagai madunya itu madu buah. Tapi karena lebah yang mengambil, makanya ada dua fungsi. Yang pertama disebut sebagai madu fruktosa, yang kedua disebut sebagai madu sakrosa. Itulah yang ada di dalam madu. Ya, gula maksudnya, bukan madu. Gula yang ada di dalam madu itu gula sakrosa sama gula fruktosa. Keduanya berguna banget untuk internis tubuh, liver dan empedu. Cuman permasalahannya yaitu tadi, kadar airnya berapa. Gitu. Nah, kamu kan seringkali kan melihat tes madu itu kan ditaruh piring, dilimang-limang begitu, membentuk sarang lebah. Ya, shampoo-mu pun begitu, Pak. Kadang kamu ditaruh di tisu, di koran, tidak tembus. Air gula, air tebu, itu pun begitu juga. Ada yang dites, dibakar, madu yang asli, kebakar. Itu tes-tes yang semua bisa dibuat. Tanya sama pesulap merah, nanti mereka tahu. Dia tahu semua caranya seperti itu. Kalau mau pasti kamu punya madu itu bisa dipakai untuk pengobatan, ya kamu taruh freezer, beku atau tidak. Kalau dia beku, ya jangan dipakai untuk pengobatan. Pakai untuk pemanis boleh gitu. Pakai untuk campuran masak monggo, tapi jangan dimakan malam, tapi dimakannya siang. Ya, ketika kamu punya aktivitas fisik berlebih. Nah, minum madu, makan madu 1 sendok masih oke. Gitu. Kalau racikan madu dicampur madu, Pak, tidak disarankan. Tidak disarankan. Ya, karena apa? Karena racikan madu ini mineral. Jangan dicampur gula. Supaya apa? Supaya fungsinya utuh untuk tubuh, untuk sel tubuh. Gitu. Karena gula itu tidak ada gudang di dalam tubuh. Harus langsung dipakai. Ya, gula yang masuk fruktosa harus langsung dipakai sama liver. Liver butuh 100 mg per desiliter. Ya, sakrosa harus langsung dipakai. Itu empedumu yang pakai untuk membuat cairan empedumu tidak membatu dan dia butuh lemak hewan, MCT atau lemak hewan. Nah, kalau kamu makan makanan yang kamu makan yang katanya kalau belum makan belum makan itu belum kenyang, ya itu jadi glukosa di dalam tubuhmu. Itu yang membantu kamu bergerak aktif gitu. Nah, kebanyakan dari tiga gula tadi itu kan berlebih di tubuh. Sehingga itu yang membuat penyumbatan-penyumbatan di dalam tubuhmu. Makanya tidak sembarangan itu boleh dimakan. Perlu dimakan maksud saya. Karena ujungnya menjadi penyumbatan. Karena apa? Kelebihan di dalam tubuh. Dan tubuh tidak ada gudangnya. Otot menolak karena kamu tidak nge-gym. Ototmu tidak punya massa. Sehingga otot menolak. Akhirnya karena otot menolak, pertama ini yang gendut. Ya, kamu tidak bisa lihat titik. Nah, itu yang repot. Makanya kenanya diabetes. Kalau udah kena diabetes itu kan akan nyambung. Makanya satu organ diobati akan kena sama organ yang berikutnya. Nah, itu yang terjadi di situ. Ya Pak, jadi lebih baik kalau Anda kena diabetes, ya jangan minum itu, jangan makan madu, tidak disarankan. Ya, lebih aman minum racikan macin. Setiap pagi bangun tidur, tidak sarapan dan tidak makan malam, makanlah di antara jam 1 sampai jam 6 sore yang dimakan telur, ikan, daging, dan seafood. Skip nasinya, skip tepungnya, skip gulanya, skip gorengannya, skip kuenya, skip jajanannya, skip cemilan-cemilannya, skip semua minuman-minuman manisnya. Khususkan untuk kamu pulih dulu. Sehingga pankreasmu berfungsi dengan baik dan tidak terjadi resistensi insulin sehingga gula darahmu menjadi normal kembali. Itu lebih bagus dan itu lebih sehat daripada kamu diformin dan ujungnya kena yang lain.